Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Adamsyah. Saya dari kelas IFB 2A ingin menjelaskan tentang pengenalan komponen-komponen hardware komputer. Pendahuluannya, pengertian hardware komputer. Hardware komputer adalah perangkat keras yang secara umum mencakup perangkat semua device atau komponen apapun yang berbentuk fisik yang dapat dilihat secara serata dapat diraba. Di dalam dunia komputer, hardware atau perangkat keras merupakan komponen-komponen fisika nyata yang membentuk sebuah sistem komputer yang fungsinya untuk menunjang kinerja dari komputer itu sendiri. Adapun macam-macam komponen-komponen perangkat keras hardware komputer. Yang pertama yaitu motherboard atau mainboard. Merupakan papan sirkuit atau papan induk yang berfungsi sebagai tempat terpasangnya komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, VGA, slot VGA, AGP, slot AGP, serta slot-slot untuk kartu tambahan seperti TV tuner atau radio tuner yang terhubung ke mainboard. Di bawah ini merupakan komponen-komponen mainboard. A. RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyimpan data serta instruksi yang dilakukan atau diberikan oleh prosesor. RAM berbeda dengan hard disk. Penyimpanan pada RAM bersifat sementara, jadi ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang sedang disimpan oleh RAM akan hilang, kecuali komputer tersebut dalam keadaan sleep atau hibernate. B. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, merupakan sebuah IC yang memiliki fungsi untuk mengontrol semua proses atau jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor bertugas melakukan perhitungan aritmatika dan logika pada sebuah komputer serta memberikan instruksi untuk menjalankan program yang akan dijalankan oleh komputer yang diinput oleh user atau brainware. C. Socket, berfungsi sebagai tempat prosesor. D. Fan dan heatsink, memiliki fungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Fan and heatsink juga memiliki fungsi sebagai pendingin prosesor agar tidak overheat. E. VGA atau Video Graphic Adapter, merupakan perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk pengolahan data grafik yang nantinya akan ditampilkan oleh monitor. Yang kedua, hard disk. Hard disk atau yang dikenal dengan HDD ini merupakan perangkat keras pada komputer yang mempunyai fungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Di dalam hard disk sendiri dapat menemukan adanya lebih dari satu piringan di mana mempunyai fungsi untuk menampung data-data dengan menggunakan sistem magnetis. Adapun beberapa fungsi dari hard disk ini diantaranya yaitu dapat digunakan untuk menyimpan musik. Yang kedua, berfungsi untuk menyimpan dokumen. Dan yang ketiga, berfungsi untuk menyimpan gambar ataupun video. Masuk ke 3, PC Cooler atau heatsink. Perangkat keras yang satu ini memiliki fungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh sebuah PC ketika tengah dioperasikan. Agar proses untuk mendinginkan panas yang terdapat pada komputer bisa berlangsung optimal, maka heatsink dipasang di atas prosesor. Selain itu, heatsink tersebut juga akan diberikan gel atau pasta agar bisa menempel dengan baik. Selain itu, hardware komputer yang satu ini juga akan dilengkapi dengan kipas-kipas yang bisa mempercepat adanya proses pendinginan. Yang keempat, monitor. Monitor merupakan perangkat keras yang masuk ke dalam golongan output di mana berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan data yang bisa berupa grafis. Setiap monitor mempunyai ukuran dan
resolusi yang berbeda. Adapun jenis-jenis monitor diantaranya yaitu A. CRT atau cathode ray tube, merupakan monitor yang eksis di tahun 2000-an. Yang kedua, B. Monitor LCD, merupakan monitor yang tersusun oleh cairan kristal sehingga bisa menghasilkan kualitas warna yang lebih bagus dibandingkan dengan monitor CRT. C. Monitor LED, merupakan jenis monitor yang dianggap sebagai penyempurnaan dari monitor LCD. Kualitas warnanya juga cenderung lebih bagus, di mana dilengkapi dengan beragam fitur menarik seperti adanya teknologi touchscreen. D. Monitor plasma, merupakan jenis monitor yang mempunyai gambar dengan kualitas LCD sudut pandang CRT, di mana mempunyai bentuk yang cukup ramping dibandingkan monitor lainnya. Yang kelima yaitu Solid State Drive atau SSD. Solid State Drive atau SSD adalah inovasi terbaru dari penyimpanan hard disk, di mana ini menjadi media penyimpanan yang menggunakan jenis memori solid state dalam proses penyimpanan data. SSD sendiri mempunyai fungsi yang sama dengan hard disk, tapi bedanya data yang terdapat pada SSD akan disimpan melalui chip-chip yang mempunyai kecepatan dan reliabilitas lebih tinggi dibandingkan USB. SSD juga bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang mementingkan perlindungan data terhadap guncangan. Yang keenam, keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan kunci yang dimasukkan ke dalam golongan alat input. Keyboard sendiri terdiri dari huruf maupun angka. Keyboard mempunyai beberapa jenis, diantaranya yaitu A. Keyboard QWERTY, yang merupakan jenis keyboard yang mempunyai tata letak huruf yang membentuk tulisan QWERTY. Keyboard ini ditemukan pada tahun 1878 dan jenis keyboard ini paling banyak digunakan di dunia. Yang kedua, B. Keyboard Dvorak, merupakan keyboard yang ditemukan pada tahun 1932 dengan susunan kata dan angka lebih menekan pada jari kanan sehingga bisa mengurangi adanya kelelahan saat mengetik. C. Keyboard alfabetik, merupakan keyboard yang disusun berdasarkan urutan alfabet A sampai Z. Yang terakhir, printer. Printer sendiri termasuk dalam golongan alat output layaknya monitor, tetapi bedanya printer ini mempunyai fungsi untuk mencetak hasil pengolahan data, di mana bisa berupa teks atau gambar. Teks atau gambar tersebut dicetak ke dalam kertas agar bisa menjadi hard copy. Pada awalnya perkembangannya, printer ini mempunyai fungsi untuk mencetak dokumen saja, tetapi seiring dengan adanya perkembangan zaman, printer mempunyai fungsi scanning. Berikut ini jenis printer. Yang pertama, printer inkjet, merupakan printer yang paling umum digunakan di mana printer ini akan menyemprotkan tinta yang terdapat pada kertas untuk membentuk gambar ataupun dokumen. Kualitas dari printer ini udah cukup baik. Yang kedua, B. Printer dot matrix, merupakan printer yang memanfaatkan sistem pembentukan karakter dengan cara menekan jarum yang terdapat pada pita di atas sehingga dapat membentuk karakter tertentu. Dan yang terakhir, printer laserjet, merupakan printer yang banyak digunakan saat ini. Jenis printer ini memanfaatkan laser sebagai media untuk mencetaknya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.